Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di Suara Tanaman Channel di hari Rabu 28 Februari 2024. Pagi hari ini seperti biasa kami terus memberikan video ya, update di pagi hari. Dan di hari Rabu 28 Februari 2024 ini cuaca kini sedang hujan rintik-rintik ya, dari mulai pagi sih jam 3 atau jam 4 gitu. Dini hari sudah mulai hujan sampai sekarang. Jadi biasa ya kendalanya. Ini mungkin masuk Februari masih nonsa musim hujan, makanya di bulan-bulan ini akan kecenderungannya itu akan terus turun hujan. Artinya dari teman-teman semuanya yang mau berangkat untuk bekerja atau beraktivitas harap menyiapkan beberapa peralatan seperti jas hujan atau payung ya, seperti itu. Oke, di pagi hari ini seperti biasa Suara Tanaman Channel akan ngobrol ya dengan salah satu tanaman yang ada di sini, yaitu siapa ya, kemarin sudah ada sih. Jadi hari ini kita coba panggilkan saja ya, si ini dia, Heng ya. Halo Heng, apa kabar Heng? Jadi kemarin kita sudah masukin juga ke mana Suara Tanaman Channel ini, dan kala itu masih belum keluar ya seperti ini ya. Sekarang update hari ini si bunganya sudah mau keluar. Ini salah satu dari alat reproduksi tanaman ya, sehingga ini bisa alat untuk perkawinan ya, seperti itu. Nah, untuk Heng sendiri kemarin saya sudah bahas ya mengenai struktur fisiknya dan perawatannya seperti itu. Heng ini saya tergelitik untuk saya panggilkan di Suara Tanaman Channel ini karena memang ingin update terkait bunganya ini ya. Bunganya sudah mulai keluar ya, putik-putiknya itu ya, putih-putihnya itu nanti. Dan mudah-mudahan sih ini bisa terus berkembang, terus bisa lancar lah ya nanti perkembangan dan pertumbuhannya seperti itu. Oke, jadi di pagi hari ini seperti biasa Suara Tanaman Channel hadir dengan aglonema Heng yang mempunyai ciri khas berbeda-beda, karena setiap tanaman itu punya ciri khas masing-masing ya teman-teman semuanya. Makanya di setiap episode itu saya tampilkan tanaman-tanaman yang ya kita layak untuk kita ajak ngobrol gitu kan, selain dia punya keunikan tersendiri. Karena setiap tanaman itu pasti punya keunikannya gitu, keren-keren sih. Jadi memang di pagi hari ini karena suasananya sangat mendung ya, kita juga rada mager ya nggak sih kalau untuk berangkat kemana-mana gitu ya. Nah, ditemenin sama si Heng ini, mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa ada mood booster ya, ada penyemangat untuk bisa beraktivitas. Nah, ini daun mudanya kemarin baru keluar nih, cantik sekali, masih hijau-hijau begini ya, luar biasa warnanya. Dan ini kalau sudah tua seperti ini teman-teman, nah cantik ya. Nah ini juga nih kalau udah tua jadinya pink-pink gini keren banget ya. Ini kemarin kita siramin ya, sudah kering lagi karena mungkin mataharinya lumayan panas. Hari ini kita coba siram tipis-tipis saja karena musimnya sudah mulai, masih musim hujan ya gitu. Makanya kita siram tipis-tipis saja gitu, jangan terlalu banyak, karena memang kalau terlalu banyak juga khawatirkan nanti akarnya cepat busuk seperti itu. Oke ya, jadi teman-teman semuanya, hari ini saya ingat dengan
kehidupan waktu kecil ya. Ternyata memang kalau zaman dulu mungkin kita sekolah itu pagi dan sore ya. Paginya ke SD, siang itu jam 1 jam 2 kalau nggak salah itu masuk madrasah. Jadi kita punya dua ijazah tuh, satu SD ya, satu MD madrasah ya, sana madrasah sih itu. Nah kalau yang madrasah itu dia lebih fokus ke agama ya, kayak belajar fikih, nahwu, shorof ya kan. Kalau yang ya pagi biasa ya sekolah pagi gitu kan, yang notabene pelajaran IPA IPS lah seperti itu, sama matematik gitu, sama sejarah atau PPKN. Dulu namanya bukan PPKN ya, PMP, pendidikan moral Pancasila ya gitu. Terus ya itu, jadi kehidupannya waktu kecil kan kita pagi itu jam 7 udah berangkat ya, 7 atau 7.15 dari 7.15 udah masuk ke kelas. Dan kala itu sih kalau ada yang telat itu luar biasa, disetrap ya, kasarnya disetrap itu apa ya, dihukum ya, entah itu dia nyiramin tanaman, entah itu dia berdiri depan kelas, entah itu dia lari-lari di lapangan seperti itu ya. Dulu pasti bapak ibu yang kelahiran 80-an atau lebih senior kan pasti begitu ya modelnya. Nah kemudian setelah pulang dari sekolah pagi itu kan ya, ke SD, istirahat bentar, makan, sholat, jam 1 berangkat lagi ke madrasah ya, seperti itu. Jadi sebenarnya anak-anak waktu itu kehidupannya baik-baik saja ya, karena kan pagi dan sore sudah mengenyang pendidikan. Nah malamnya biasanya setelah sekolah madrasah itu kan pulang jam 5 ya, jam 5 biasanya kan 5 sampai 6 digunakan untuk main ya, bermain lah. Jam dulu kan di kali atau di sungai atau main layangan atau apalah ya, bebas. Terus setelah maghrib biasanya ya ada yang ngaji tuh, kadang saya juga ngaji kan, bukan kadang, emang disuruh ngaji sama orang tua kan. Nah itu setelah maghrib, dulu maghrib jam 6 lah taruh ya. Nah jam 6:04 atau jam 6:30 udah berangkat ke tempat ngaji malam ya gitu kan. Terus sampai jam 7 Isya gitu kan, 7:30 pulang. Ya udah pulang. Nah malamnya kadang belajar gitu untuk besok sekolah SD gitu. Jadi kehidupannya ya luar biasa ya anak-anak kecil waktu itu. Dan kalau sekarang kan, kalau kita bandingkan anak sekarang, memang kita itu terjajah dengan yang namanya gadget ya. Bukan anak-anak kita juga sih, kitanya pun dijajah sama gadget. Nah gadget ini yang menyibukkan kita gitu loh. Nah ini hari ini cuma muhasabah aja ya, muhasabah gitu ya, istilahnya bereview zaman dulu dengan zaman sekarang itu kehidupan anak-anaknya berbeda banget gitu. Kalau zaman sekarang ya sekali lagi memang penyakitnya ada di teknologi ya. Sebenarnya teknologi itu bukan penyakit kalau kita bisa menggunakan teknologi itu, kecanggihan teknologi itu untuk kebaikan, itu dampaknya luar biasa. Tapi kan sekali lagi hidup itu ada hitam dan putih gitu. Kebanyakan hitamnya gitu kan, karena sekali lagi existing dari syaitonir rajim ini memang benar-benar masif gitu ya untuk menggoda manusia gitu. Jadi kalau kita bandingkan anak-anak zaman dulu itu kehidupannya itu sebenarnya sudah baik dan benar sesuai dengan rule ya. Hanya saja waktu itu tidak ada teknologi yang canggih-canggih ya. Jadi memang kehidupannya mengenyang ilmu pendidikan itu udah keren banget gitu. Dan berbeda dengan sekarang itu, ketika ada teknologi informasi, taruhlah handphone lah atau gadget, itu fokus anak-anak sekarang kita itu ya, anak-anak kita sekarang itu
udah terpecah tuh Bapak Ibu semuanya. Jadi yang saya perhatikan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang kan punya anak ya, coba perhatikan baik-baik. Fokus anak-anak zaman dulu dengan fokus anak-anak sekarang tuh berbeda Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia sudah terdistract dengan yang namanya gadget. Gadget ini sumber penyakit yang ada pada zaman sekarang, terutama buat anak-anak ya. Kalau orang tua mungkin ya ada sih yang lupa waktu, cuma kelewatan sih. Ada batasannya, ada semacam saya harus begini nih jam sekian gitu, nggak bisa begini terus, ada yang begitu kan. Nah kalau level anak-anak kan agak susah, kalau tak dikontrol maka akan terus begitu, sehingga dia akan melalaikan seharusnya yang akan dilakukan setelah itu gitu ya. Jadi misalnya belajar, kalau dia kasihkan main game, akhirnya ya dia lupa belajar gitu. Bagi dia belajar tidak menarik, bagi dia belajar itu membosankan, bagi dia belajar itu tidak semenarik main game gitu. Nah kalau zaman dulu kan bermainnya tuh hanya lari-larian, apa ya, dalamnya itu gobak sodor lah ya, apalah gitu ya, atau berenang gitu. Nah itu sih, jadi gamenya pun terbatas zaman dulu itu, dan lebih banyak ya, belum ada gadget kan, lebih banyak aktivitasnya, misalkan main karet, main gambaran itu ya, yang apa ya, yang kertas ada gambar-gambarnya, misalkan film apa dengan Donald bebek lah apa gitu kan, gambaran lah kalau sekarang ya gitu. Nah kemudian setelah itu ya udah, jadi memang mainnya tuh hanya itu, gundu lah ya, gundu ya kan, gundu juga banyak lah, pasti itu Bapak Ibu semuanya pernah mengalami. Nah sekarang itu kan semua terdigitalisasi semua gitu kan, yang namanya di handphone atau gadget. Yang terjadi betul itu simple, kita bisa main game bareng-bareng juga bisa online, cuma dari sisi rasa feel of the humanisme-nya itu ya, jadi mungkin mabar ya, main bareng bisa, cuma nggak ketemu gitu loh ya kan, secara physically. Nah ini berbeda kehangatan dari pergaulan anak-anak kala itu dan sekarang tuh berbeda gitu loh ya. Jadi memang kita sebagai orang tua ya khususnya nih harus sangat membatasi anak-anak kita dengan yang namanya kebablasan gadget gitu. Kenapa? Karena memang gadget ini sekali lagi sumber dari masalah sebenarnya. Kalau untuk sekarang yang tidak digunakan dengan benar, kan umumnya nggak benar gitu. Kan umumnya yang nggak benar itu yang paling asik kan gitu, ya gak sih? Dibanding handphone itu untuk kepentingan belajar anak-anak gitu kan. Tapi kalau rata-rata anak-anak itu kan nggak mau belajar, nggak mau ya, yang begitu-begitu nggak mau kan, tapi mainnya main game atau apalah gitu. Jadi sebenarnya sekali lagi peran orang tua nih yang paling berat di era-era sekarang ini gitu kan. Kalau zaman dulu kita mau ngakses materi pelajaran aja ya nggak ada dulu kan, mesti ke perpustakaan, itu pun kalau lengkap, kalau nggak ada. Nah kalau sekarang era kecanggihan, perpustakaan digital banyak banget, yang free, yang mau berbayar, tapi kan free banyak, ada referensi pembelajaran sekarang banyak banget gitu di internet itu. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan kecanggihan teknologi untuk kebaikan ya, saya kira akan cepat berkembangnya gitu. Tapi kebalikannya, kalau digunakan untuk ya sekali lagi buat hanya bersenang-senang saja ya, dia akan larut di situ saja. Sementara dia akan melupakan kewajibannya gitu ya, untuk belajar khususnya. Jadi makanya memang ini peran orang tua sangat intensif kali ya, sangat penting banget deh gitu kan. Jadi jangan sampai anak-anak kita menjadi anak yang pemalas, anak yang sulit fokus gitu kan. Jadi karena memang itu tadi penyakit gadget sudah masuk ke anak-anak kita.
Jadi sebagai orang tua, yuk kita sama-sama kontrol anak-anak kita semuanya, karena mereka lah yang akan meneruskan kehidupan kita nanti, seperti itu. Jadi anak-anak kita dengan penuh kasih sayang dan sesuai dengan kaidah Islam ya, insya Allah mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Akhirnya kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya kita diberikan anak-anak yang soleh soleha, karena kehidupan ini luar biasa godaannya ya. Kehidupan sudah mulai berubah total dari zaman kita dengan zaman sekarang ya. Itu saja sih mungkin, jadi sebagai pengingat diri saya pribadi dengan Bapak Ibu semuanya yang cinta Suara Tanam Channel, ini kewajiban kita semuanya untuk meluruskan yang bengkok-bengkok anak-anak kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin ya. Itu saja mungkin di pagi hari ini bersama dengan Heng ya sini, dan esok hari insya Allah kita ketemu lagi. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Assalamualaikum.